Sahabat cerdas, air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Berdiskusilah dengan temanmu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa fungsi air bagi manusia? Kedua, apa fungsi air bagi hewan? Ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Sahabat cerdas, jawabanmu tentang fungsi air dapat kamu tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti contoh berikut ini. Fungsi air bagi tumbuhan. Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Fungsi air bagi hewan antara lain untuk minum, untuk membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup bagi hewan air. Fungsi air bagi manusia antara lain untuk minum, untuk memasak, untuk membersihkan tubuh, kemudian untuk mencuci bahan makanan dan pakaian. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besar kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Sahabat cerdas, tahukah kalian mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Sekarang mari kita pelajari lebih jauh tentang siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Proses tersebut disebut presipitasi. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air yang berada di sungai akan mengalir ke laut. Namun sebagian air sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali. Sahabat cerdas, demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Sekarang cobalah untuk menggambar bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Berikut ini merupakan contoh bagan sederhana yang menjelaskan siklus air. Sahabat cerdas, pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sahabat cerdas, sekarang mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini.
Pertama, dari mana asal persediaan air sungai? Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Kedua, siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. 3. Apa saja manfaat air sungai? Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup. 4. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. Dalam kondisi normal, air sungai tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. 5. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Faktor yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai antara lain curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai.